Ki Miswardi wal Ustadz Hamdani Abu Syuja hafidhahumullahu ta'ala. Al-ikhwah wal akhwat al-hadirin wa jami'il musyahidin akramani Allah wa iyyakum jami'an. Nuhayyi'ukum tahiyatan minal qalbi yatibu syadaha miskan wa raihanan wa naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bimusyarakatikum fi hafl al-iftitah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah. Wa fi hadhihi al-munasabah an-nafisah samihu li an akuna qara'is al-jalsah hubban wa ihtiraman ladha al-jami'. Wa naftahu hadhihi al-barmajah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang semoga Allah muliakan, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita bersalawat kepada nabinya alaihi salatu wassalam, maka yang pertama yang saya hormati Syekh Hisam Abdul Bari Hafidh Muhammad Raji, yang saya hormati Ustadz Abdul Rahman Fadali, yang saya hormati Ustadz Ibnu Taslim At-Tawaimi, yang kami hormati Ustadz Tri Wahyudi At-Tawaimi, yang saya hormati Al-Ustadz Sa'ad Diki Miswardi, dan yang kami hormati Ustadz Hamdani Abu Syuja hafidhahumullahu ta'ala. Hadirin hadirat peserta Daurah Nasional Online Ilmu Tajwid dan Talaki Al-Quran, ana ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa kudumikum. Selamat datang di Stadium General Daurah Nasional Online Ilmu Tajwid dan Talaki Al-Quran yang insyaallah akan kita selenggarakan selama sebulan penuh. Yang pertama di malam hari ini, perkenalkan, Ana Edi Yuwono selaku MC pada kesempatan Stadium General kali ini, yang insya Allah akan menjadi MC pada kesempatan kali ini, dan izinkan Ana untuk membacakan susunan acara pada Stadium General Daurah Al-Quran Nasional Online kali ini. Yang pertama, kita sudah buka tadi dengan bacaan basmalah, dan yang kedua akan ada bacaan Al-Quran dari Ustadz Ikhlasul Amal, kemudian sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pengenalan profil dari para pemateri daurah kita. Kemudian kita juga akan menyaksikan tayangan video dokumentasi daurah sebelum daurah kedua ya, dan pembacaan tata tertib, lalu penutupan. Wa nadkhulu ila al-barmajati tsaniyah wa hiya qira'atul Qur'an walladhi sayatluhu akhuna Ikhlasul Amal ila akhina nufaddiluhu mashkuran ma'juran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Ikhlasul Amal atas ayat-ayat yang telah dibacakan pada kesempatan kali ini. Dan berikutnya adalah acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia sekaligus Mudir dari Markaz Hufaz Indonesia, Fadilatul Ustadz Hamdani Abu Syuja Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib para hadirin dan juga semua para pemateri yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat bersyukur atas terselenggarakan daurah tajwid nasional pada tahun ini, walaupun yang sebelumnya kita adakan dengan secara offline, secara langsung, baik itu kita adakan di hotel ataupun di tempat-tempat yang lain. Namun pada tahun ini kita harus menyelenggarakannya secara online, memaksimalkan potensi apapun yang ada saat ini. Para hadirin dan juga para pemirsa sekalian yang berbahagia, kami ingin mengenalkan terlebih dahulu tentang daurah nasional online ini. Mungkin ada yang baru bergabung. Daurah nasional online ilmu tajwid bersanad dan talaqi Quran ini sudah kami laksanakan atau selenggarakan sejak tahun 2018, kemudian 2019, kemudian 2020 kita tidak laksanakan karena beberapa kondisi yang kita alami di Indonesia. 2021 kita kembali laksanakan dengan pertimbangan kita adakan secara offline seperti ini. Dan di setiap daurah ini kita akan membahas materi-materi seputar ilmu tajwid dan juga ilmu qiraat Al-Quran Karim, yang mana kita berusaha ingin syiarkan lebih luas tentang Al-Quran Al-Karim di Indonesia dan di Nusantara pada khususnya pada umumnya di seluruh dunia insyaallah. Dan pada tahun ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak beberapa pemateri untuk mengisi daurah tahun ini, membahas tentang beberapa tema seperti Tuhfatul Atfal, kemudian Smart Dhabt Al-Quran, Smart Tajwid, Smart Tartil Al-Quran, kemudian Risalah Waqaf Ibtida, kemudian metode Murajaah Salati ila Mamati, dan juga materi Fasahatul Lisan. Jumlah peserta tahun ini alhamdulillah cukup fantastis, sekitar 580 peserta, dan ini jumlah yang luar biasa. Maka hampir 600 mungkin ya, karena ada beberapa pendaftar terakhir yang masuk dan belum terekap ya. Maka kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza atas partisipasi semuanya, dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bimusyarakatikum fi hadhil barmajah, dan semoga Allah limpahkan kepada kita karunia-Nya dan juga ilmu-ilmunya bisa kita serap dengan baik insyaallah. Kita berdoa kepada Allah, zadanallahu ilman wa hirsan wa ijtihadan fi talabil ilmi asy-syar'i insyaallah. Taib, para pemirsa dan para hadirin yang berbahagia, maka daurah, taib, kami jeda dulu sejenak, mohon maaf.
Baik, kami lanjutkan. Maka dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, daurah yang ketiga, daurah nasional online ilmu tajwid bersanad dan talaqi Al-Qur'an yang ketiga pada tahun 2021 ini resmi kami buka dan kita baca dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembukaan, kalimat pembukaan pada daurah kali ini, dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya ucapkan juga jazakumullah khairan kepada Ketua Panitia sekaligus Mudir dari Markaz Huffaz Indonesia atau Ketua Penyelenggara Ustadz Hamdani Abu Suja hafidhahullah ta'ala atas sambutan yang telah diberikan. Wa nantakil ila al-barmajati thalithah wa hiya ilqa'un nasihah min Syekhina al-Fadhil Syekh Hisam Abdul Bari Muhammad Raji hafidhahullah. Wa ila Syekh falyatafaddal mashkura ma'jura. Syekh Hisam mawjud hadar mana? Sehingga enggak ada apa itu enggak ada sebentar apa ada orang. Kan saya ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Saud غير مسموع. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فأهلا وسهلا بكم جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر الشيخ الثاني مدير مركز حفاظ إندونيسيا والإخوة القائمين على هذا البرنامج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، كما أشكر جميع الإخوة المشاركين من إندونيسيا أو من غيرهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهم ويزيدنا وإياهم. إن كان هناك أرجو من الإخوة إغلاق المايك، تتوب مايك. كان هناك من نصائح أغلق الله أزعج. الإمام الشاطئ الإمام ابن الجزري رحمه الله ذكر النصائح في هذه الأبيات. قال: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه. يعني شرف الإنسان ورفعته في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله بما حفظه وتعلمه في الدنيا، بما حفظه وبما تعلمه. لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، فإن أهل القرآن هم أهل الفضل وأهل الإحسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن أهل الله تبارك وتعالى. ثم قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وإنهم في الناس أهل الله، كما ذكرنا في الحديث، وإن ربنا بهم يباهي ملائكته وأهل السماوات بهؤلاء بأهل القرآن الكريم. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذا يكفي أهل القرآن شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم من بين الأمم لحمل هذا القرآن الكريم. وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع، أي أن القرآن الكريم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. البقرة وآل عمران يشفعان للعبد يوم القيامة. وأيضا هناك حديث حين ينشق القبر عن صاحبه يوم القيامة يأتي القرآن الكريم إلى
صاحبه في صورة الرجل الشاحب، يعني في صورة رجل بدت عليه علامات الإعياء والمرض، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا قرآنك الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. ثم يقول: يا رب حله، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة. ثم يكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. الشاهد أن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا. يعني صاحب القرآن يوم القيامة يتوج بتاج الكرامة، يلبس على رأسه تاج الكرامة. هذا التاج طبعا الذي في الدنيا شبيهه الذي يوضع على رأس الملوك، صاحب القرآن يلبس هذا التاج يوم القيامة كرامة لحامل القرآن الكريم. ثم يعطى الملك والخلد، يعني الجنة. يقرأ ويرقى درج الجنان، كما في الحديث يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، أي أن الوالدان أيضا يكسيان من الحلل التي يلبسها أهل القرآن يوم القيامة، كما ذكرت في حديث أن صاحب القرآن يلبس حلة في يوم القيامة لو تباع الدنيا لا تشتري ولا تساوي حلة من هذه الحلل. فيلبس والده أيضا حلتان مثل حامل القرآن الكريم. وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. فليحرص، من الحرص يجب على الإنسان السعيد أو من يريد أن يكون سعيدا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يجب عليه أن يحرص على أن يقرأ القرآن وأن يحفظ القرآن وأن يتعلم القرآن، ولا يمل ولا يشبع من ترتيل وقراءة القرآن الكريم. فليحرص السعيد في تحصيله، لا يمل أبدا من تحصيل القرآن الكريم علما وعملا، تلاوة وتدبرا. وليجتهد فيه وفي تصحيحه، عليه أن يجتهد في القرآن وفي تصحيح لفظ القرآن. كيف نقرأ القرآن؟ نقرأ القرآن كما نزل من الرحمن سبحانه وتعالى. القرآن الكريم نزل إلينا بواسطة الأمين جبريل، تلقاه عن رب العزة عز وجل، ثم لقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ثم الصحابة إلى التابعين، حتى وصل إلينا. فيجب على الإنسان السعيد أن يحرص وأن يجتهد في تصحيح هذا اللفظ حتى يكون مع السفرة الكرام البررة، كما في حديث: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وليجتهد فيه وفي تصحيحه على الذي نقل من صحيحه، أي على اللفظ المنقول الصحيح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من النصائح في مقدمة الطيبة للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا، أنا وأنتم والمستمعين الكرام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات الطيبات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم، وأن يرفع منازلنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر مرة أخرى الشيخ حمداني والحضور الكرام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخنا. ما يكتب يا شيخ. طيب أستأذنكم. طيب نفضلكم يا شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم السلام الله عليكم خير. الله يبارك. Baik. Baik, alhamdulillah, kami terjemahkan sedikit. Setelah Syekh memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Syekh menyapa kita semuanya, ahlan wa sahlan kepada semuanya dalam program daurah tahun ini. Syekh juga memang kita hadirkan selalu pada setiap program daurah nasional ini ya. Kemudian
Syekh berterima kasih kepada dan mengucapkan rasa syukur kepada kami selaku marbot di Markas Sofat Indonesia ya, dan juga para panitia penyelenggara daurah kali ini. Kemudian Syekh memberikan beberapa nasihat kepada kita yang sejatinya ini nasihat sudah cukup tua ya, dan nasihat ini berlaku hingga hari kiamat. Nasihat yang luar biasa yang mana nasihat ini disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari dalam matannya. Beliau di antara poin-poin nasihatnya adalah bahwasannya di situ disebutkan tentang kemuliaan ahlul Quran ya, bahwasannya manusia itu dimuliakan karena ilmu dan amalnya, seperti itu. Manusia dimuliakan karena ilmu dan amalnya. Nah, dan ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. Keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Dan itu seperti yang datang dalam sebuah hadis ya, innalillahi ahlina fid dunya, dan mereka itu adalah ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh. Kemudian juga beliau melanjutkan bahwa para malaikat memuji para ahlul Quran, dan Al-Quran pula pada hari kiamat kelak syafi' musyaffa' akan memberikan syafaat ya. Jadi Al-Quran pada hari kiamat seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis akan datang pada hari kiamat ya, datang pada hari kiamat, kemudian akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'annya. Ketika ditanya, Anda ini siapa? Jadi Al-Qur'an akan membentuk ya. Maka dia bilang, saya Al-Qur'an yang engkau baca dulu siang dan malam, seperti itu. Karena engkau setelah capek-capek ya, berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh, maka ini saya akan menjadi temanmu dan akan menjadi buah syafaat untuk ahlul Qur'an itu pada hari kiamat kelak. Seperti dalam hadis juga. Sebenarnya ini sebenarnya poin-poin yang ada dalam hadis semuanya ya. Kemudian bahwasanya juga bahwa ahlul Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan mahkota kepada orang tua. Dan orang tua ini bingung ya, kenapa kok saya diberikan mahkota? Ya karena orang tua bertanya-tanya, maka dijawab karena kedua anakmu dulu atau karena anak-anakmu dulu di dunia menjadi ahlul Quran, seperti itu. Dan juga ahlul Quran kelak pada hari kiamat akan disuruh untuk membaca Al-Quran sekaligus menaiki ya tangga-tangga surga yang mana dia akan berakhir pada tingkatan yang Al-Quran berakhir dia baca. Nah, seperti itu. Maka banyak sekali sebenarnya fadilah-fadilah kemuliaan ahlul Quran gitu ya. Maka Syekh mengatakan pada bagian terakhir, maka siapa yang mau di antara kita, maka dia harus bersemangat, harus bermujahadah, harus ijtihad ya. Maka jangan sampai kita malas-malasan ya. Harus, kalau untuk meraih suatu kemuliaan yang nggak bisa dengan santai-santai seperti itu. Ya, semangat dalam membaca Al-Qur'an juga semangat di dalam tashihnya, qiraah dan tashihnya harus semangat. Jadi bukan membaca saja tapi tidak dibenarkan bacaannya, seperti itu. Maka dengan adanya daurah ini kita sama-sama mentashih bacaan kita. Taib. Seperti apa? Seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW, seperti yang diturunkan oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, seperti itu kalau bisa bacaan kita. Maka kita disuruh untuk tashih, untuk selalu belajar. Agar kelak atau nanti kita bisa menjadi ma'as safarah kiramil bararah, bisa menjadi orang-orang atau ahlul Quran yang bersama para malaikat yang mulia, seperti dalam hadis disebutkan ya, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir dengan Al-Quran ya. Jadi ada dua tingkatan nih, yang mahir sama yang biasa. Nah, kalau yang mahir dia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan safarah kiramin bararah, itu para malaikat-malaikat yang mulia, seperti itu. Maka inilah beberapa nasihat dari Syekh Hisham untuk kita pada daurah kali ini. Semoga ini menjadi penyemangat ya, api pemantik untuk kita semuanya, dan menjadi pecutan juga untuk kita semuanya yang ternyata baru sadar, oh ternyata masih banyak kurang di antara kita. Dan yang sudah bisa, anggap ini sebagai bahan murajaah, bahan muzakarah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka berilah peringatan, saling mengingatkan, ingatkanlah, maka karena peringatan itu
bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Demikian mungkin nasihat dari Syekh Hisham. Barakallahu fikum. Kami cukupkan dan kami persilahkan pada ente. Baik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan untuk Syekh Hisam dan juga Ustaz Hamdani yang telah membantu menerjemahkan apa yang telah dinasihatkan oleh Syekh Hisam kepada kita. Semoga nasihat-nasihat tersebut menjadi penyemangat buat kita mengikuti daurah selama 1 bulan ke depan ini insyaallah. Hadirin hadirat kaum muslimin peserta daurah tahsin, daurah nasional online ilmu tajwid yang Allah muliakan. Acara berikutnya adalah pengenalan profil asatidzah atau para pemateri daurah kita selama 1 bulan ke depan insyaallah ya. Ana izin membacakan. Yang pertama tentunya pemateri kita adalah Syekh Hisam Abdul Bari Muhammad Raji, atau nama lengkap beliau Syekh Hisam Abdul Bari Muhammad Raji Al-Azhari Al-Misri ya. Sekilas perjalanan pendidikan beliau ya, beliau telah menyendapatkan ijazah S1 Ilmu Al-Quran dan Qiraat dari Fakultas Al-Quran Al-Azhar dan ijazah Qiraat Asyrah, Sughra dan Kubra dari Syekh Muhammad Abdul Hamid rahimahullah, Syekh Zakaria Muhammad Abdul Salam, Syekh Husnain Jibril yang merupakan murid Syekh Az-Zayyad. Syekh Abdul Bari juga memiliki ijazah matan ilmu tajwid seperti Tuhfatul Atfal, Jazariyah, Al-Mufid fit Tajwid, Salsabilul Syafi dan lain sebagainya, dan ijazah dalam matan qiraat seperti matan Syatibiyah, Durrah dan lain sebagainya, serta ijazah kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Muwatta dan Kutubut Tis'ah. Adapun aktivitas dari Syekh Hisam Abdul Bari sendiri, saat ini beliau adalah salah satu anggota Asosiasi Qurra Mesir dan mudir Akademi Al-Quran dan Qiraat di Malaysia, tepatnya di daerah Kelantan ya. Kelantan, di bawah naungan pemerintah daerah Kelantan Malaysia. Dan terakhir beliau adalah pengisi acara di beberapa seminar daurah nasional dan juga internasional. Ada beberapa karya tulis yang beliau telah torehkan, bisa kita baca bersama. Yang pertama ada Ad-Daqaiq Al-Muhkamat fi Makharij was Sifat, ada Al-Wafa bil Jami fi Tarjamati Syekh Qurra Al-Iskandariyah, ada Ad-Dural Al-Bahiyah fi Ta'rifat At-Tajwidiyah, ada Ar-Ruh wal Raihan fi Fadailil Quran, ada Tahqiq Matan Tuhfatul Atfal dan Al-Bara min at-Ta'ni fi Asahidul Qurra ya. Itu pemateri pertama kita, dan profil berikutnya, pemateri kedua ada Ustadz Ibnu Taslim At-Tawaim. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama ya. Nama lengkap beliau Ustadz Triwahyono bin Raswan ya, bisa dipanggil Abu Sayyid ya. Abu Sayyid afwan. Adapun perjalanan pendidikan beliau sekilas, beliau telah menyelesaikan talaqi dengan Syekh Mahir Al-Munajjid, juga dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, dan alhamdulillah beliau diberikan ijazah Al-Quran Qira'ah Sab'ah oleh Syekh Muhammad Agus Salim Al-Azhari. Masya Allah ya. Adapun aktivitas Ustadz Ibnu Taslim saat ini, beliau adalah Ketua Yayasan Al-Husna Indonesia dan mudir di Metode Ali. Dan yang kedua, beliau adalah pengisi seminar dan pelatihan di Daurah Metode Ali dan di beberapa daerah. Itu pemateri kedua kita insya Allah. Dan pemateri ketiga, untuk profil pemateri ketiga kita yaitu Ustadz Tri Wahyudi At-Tawaim. Anda nggak tahu ini mana kakaknya, mana adiknya. Yang pasti mereka bersaudara jemaah. Nama asli beliau Ustadz Tri Wahyudi At-Tawaim, dan bisa kita panggil mungkin Abu Azam ya, atau Ustadz Tri insyaallah. Sedikit perjalanan pendidikan beliau telah menyelesaikan talaqi dengan Syekh Mahir Al-Munajjid, juga dengan Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, dan alhamdulillah beliau juga diberikan ijazah Al-Quran Qira'ah Sab'ah oleh Syekh Muhammad Agus Salim Al-Azhari. Aktivitas beliau saat ini, beliau adalah penemu metode Al-Husna dan Ali, pembina di beberapa lembaga pendidikan, dan beliau pengisi seminar atau pelatihan daurah metode Ali di beberapa daerah. Alhamdulillah. Pemateri keempat kita ada Ustadz Abdurrahman Fadoli ya. Kita bisa panggil nanti Ustadz Fadoli atau Ustadz Abdurrahman. Biasanya lebih dikenal dengan Ustadz Fadoli ya. Beliau ini salah satu lulusan terbaik dari pesantren Bin Bas Yogyakarta. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan belajar Al-Quran
kepada beberapa asatid dan masyayikh seperti Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi, Syekh Mahmud Said Al-Juraina, dan Syekh Hisam Abdul Bari sendiri yang tadi mengisi sambutan di awal pembukaan kita. Adapun aktivitas beliau saat ini, beliau adalah pengasuh Ma'had Imam Az-Zahabi, kemudian narasumber program Talaqi Ahsan TV, dan beliau sering menghadiri seminar atau daurah di beberapa daerah. Karya tulis beliau ada banyak, salah satunya ada Panduan Talaqi Al-Quran, terjemah Muqaddimah Jazariyah, dan lain sebagainya. Kita bisa baca ya profil beliau di layar. Kemudian pemateri berikutnya ada Ustadz Sa'ad Diki Miswardi. Ini kita bisa lihat sama-sama ya. Kalau tidak salah beliau dari Aceh. Betul Ustadz Hamdani ya. Nama lengkap beliau Ustadz Sa'ad Diki Miswardi atau Abu Ruwais ya. Lulusan dari Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Madinah, jurusan Al-Quran Karim, talaqi dengan beberapa masyayikh di Madinah tentunya ya. Kegiatan beliau saat ini, beliau adalah seorang ustadz atau guru Al-Quran di Pesantren Al-Irsyad Tengaran, pembina di beberapa rumah Quran dan pondok tahfidz Al-Quran, dan sebagai pengisi seminar atau daurah di beberapa daerah untuk menyebarkan metode salati ila mamati. Ya. Dan salah satu karya beliau yaitu metode muraja'ah salati ila mamati. Dan pemateri daurah nasional online ilmu tajwid dan talaqi Al-Quran terakhir adalah Ustadz Muhamdani Abu Syuja selaku pemimpin ya atau mudir am dari Markaz Hufaz Indonesia itu sendiri ya. Sedikit profil Ustadz Hamdani, beliau juga salah satu lulusan terbaik dari Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran dan menjadi murid dari Ustadz Tri Wahyudi, Ustadz Tri Wahyono, dan Syekh Hisam Abdul Bari, dan lain sebagainya. Kegiatan beliau saat ini adalah founder dan ketua Yayasan Islam Bina Umat, mudir umum atau mudir am Markaz Hufaz Indonesia, narasumber program Tahsin Al-Quran Insan TV, komisaris PT Dunia Al-Quran Channel, dan founder dari aplikasi Iqra wa Rattil yang insya Allah akan terbit di bulan Oktober saja, bulan depan insya Allah ya. Antum bisa download ya untuk memudahkan belajar Al-Quran. Di antara karya tulis beliau yang saat ini sudah rilis dan bisa kita nikmati bersama, ada buku Panduan Tahsin dan Tartil Al-Quran, buku Fikih for Teens, buku Engkau Seharusnya Cemburu, dan Ha'anadha. Ini sekilas tentang pengenalan profil dari asatidzah atau pemateri daurah nasional online ilmu tajwid dan talaqi Al-Quran ya. Insyaallah kita tunggu bersama ya ilmu-ilmu mereka di 1 bulan ke depan. Berikutnya hadirin yang semoga Allah muliakan, sebelum kita lanjutkan ke pembacaan tata tertib daurah yang harus kita ikuti selama 1 bulan ke depan, kita akan simak terlebih dahulu video dokumentasi Daurah Nasional 2 ya, yang dilaksanakan di Hotel Grand Alia Jakarta Pusat pada tahun 2019, tepatnya sebelum pandemi ya. Nah, kita lihat bersama. Allah Subhanahu wa taala yang memilih kalian untuk menjadi ahlul Quran, untuk duduk di sini. وروى هذا الحديث الإمام البخاري بسنده رحمه الله عن الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم خير الناس وأفضل الناس عند الله تبارك وتعالى في ميزان الله الذي يتعلم القرآن ثم يعلمه للناس هذا أفضل الناس على وجه الأرض. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian wa'allamah, kemudian mengajarkannya. Maka sebaik-baik manusia fi mizanillah, tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merupakan orang yang belajar Al-Quran. Inilah sebaik-baik manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir salah to ini dekat wow to a'udzu billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartanto, saya dari Depok. Dan alhamdulillah beberapa hari ini saya ikut daurah pelatihan syarah dari kitab Al-Mufid fi Ilmi Tajwid karya Imam At-Tibi, dan ini acara sangat bermanfaat. Banyak kandungan ilmu yang saya dapat dari daurah ini, dan acaranya sangat rapi dan pengelolaannya bagus. Pembicara juga sangat istimewa, Syekh Hisham Abdul Bari yang merupakan orang Mesir, Syekh dari Mesir. Saya mengikuti daurah ini karena ingin menimba ilmu khususnya tentang tajwid agar bacaan Al-Quran saya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan ingin bisa telaki langsung dengan saat ini. Kebetulan saya tinggal dengan keluarga di Selandia Baru di New Zealand, dan kebetulan sedang liburan di Indonesia, liburan akhir tahun. Jadi waktu itu sekitar pertengahan bulan Desember, alhamdulillah mendapatkan informasi seputar daurah tajwid ini, daurah tajwid dan Al-Quran. Karena waktunya pas, kebetulan saya lagi di Indonesia, jadi saya langsung daftar gitu, langsung daftar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi salah satu memotivasi kita untuk menyelenggarakan daurah ini dan juga daurah sebelumnya berkaitan dengan ilmu tajwid ya. Jadi agar kita ingin menumbuhkan, menyemarakkan dan membumikan Al-Quran di seantero Indonesia ini. Jadi agar lebih masyarakat lebih mengenal lagi tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wallahu a'lam. علم التجويد القرآن الكريم هو علم مهم جدا، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على هذه الطريقة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Untuk tema daurah kali ini khusus hanya membahas matan Al-Mufid fit Tajwid ya. Jadi mungkin ini yang jarang dibahas ya. Mungkin kalau Tuhfa Jazari sudah sering bahas, kita ambil Al-Mufid fit Tajwid karena jarang dibahas, dan alhamdulillah ya sudah kita selenggarakan. Ya, secara khusus untuk Al-Mufid ini memang satu manzumah yang kaya akan wawasan berkaitan dengan membaca Al-Quran, bukan hanya dari riwayat Hafiz qiraat Imam Asim saja, tapi juga banyak sisi-sisi dari riwayat yang lain yang tentu untuk mempelajari kitab ini atau manzumah ini harus punya background, latar belakang dengan ilmu tajwid yang sebelumnya. ومعنا اليوم منظومة المفيد في علم التجويد للإمام الطيبي رحمه الله، وهي منظومة رائعة جدا في بابها. هي غزيرة بالمعلومات ومفيدة جدا كما سماها المفيد، فهي فعلا مفيدة لطلاب العلم. وجمع فيها الإمام الطيبي رحمه الله يعني علوما شتى، تكلم في علم التجويد، ثم ذكر بعض يعني نماذج أشياء تدل على قوة اطلاعه، يعني ذكر فيها علم النحو، وذكر فيها أشياء تتعلق
البلاغة، وذكر فيها أشياء تتعلق بالقراءات القرآنية أيضا، القراءات العشر، فذكر أشياء كثيرة جدا. ثم تكلم عن أحكام النون الساكنة، وتكلم عن أحكام الميم وأحكام اللامات وأحكام همزة الوصل وأحكام الوقف والابتداء، وتكلم عن الحروف الهجائية العربية عددها، وتكلم عن الراجح في ذلك، وتكلم عن الحركات العربية، وتكلم عن الحروف الهجائية الأصلية والحروف الفرعية، وتكلم عن الحركات الأصلية والحركات الفرعية، وتكلم عن الروم وعن الإشمام والوقف والابتداء، وتكلم عن أشياء كثيرة جدا جدا جدا. فهي منظومة مهمة جدا لطلاب العلم، ولذلك حرص الإخوة هنا في جاكرتا على يعني شرح هذه المنظومة، وقد يعني نزلنا على رغبتهم، وإن شاء الله سوف نشرح هذه المنظومة. وحرص كثير من الطلاب على الحضور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله هذا خلاص خطأ. الراء في طرف اللسان قريبا إلى ظهره من هنا إلى هنا. الراء لا كان Masya Allah, luar biasa ya. Saya bela-belain jauh-jauh dari Bandung datang ke sini karena saya beberapa kali ikut di Bandung kegiatan ini bersama Syekh Hisam, dan saya pun menghadiri di sini karena saya ingin belajar banyak tentang Al-Quran, khususnya tentang tajwid. Apalagi kitab yang dibahas luar biasa sekali, sangat bermanfaat bagi saya untuk meningkatkan kemampuan dari sisi ilmu tajwid dan dari sisi praktek untuk langsung bertalaki dengan para ahlinya, para ahli asatiz di sini bersama Syekh Hisam. Sebenarnya kalau pemateri ya cukup banyak ya, yang berkompeten juga banyak ulama-ulama. Kenapa kita pilih Syekh Hisam ya? Karena beliau pertama memang selain dari jalur sanad juga salah satu yang tertinggi, kemudian juga dari segi tempat juga beliau juga dekat dengan kita. Beliau posisi saat ini di Malaysia, dan beliau juga sudah dekat dengan kita sudah lama, alhamdulillah ya. Jadi kita lebih mengenal beliau daripada ulama yang lainnya, kita pilih beliau seperti itu. Sekarang kita membahas bait yang 133, pembahasan tentang huruf-huruf yang dibaca tebal, mufakhamah, huruf-huruf yang dibaca tebal. Beliau menegaskan wa fakhiman ahruf al-isti'la'i wa tilka sab'atun bila khafa'i yajma'u aqil khussa dagtin. Di situ dijelaskan di situ bahwa benar-benar bacalah dengan tebal, karena nun di situ adalah nun taukid, sehingga penegasan benar-benar bacalah dengan tebal wahai orang yang membaca Al-Qur'an saat bertemu dengan huruf isti'la. Hurufnya ada 7 yang tersusun pada qil khussa dagtin. Adapun yang dimaksud dengan tafkhim secara bahasa adalah at-ta'zim, yaitu penebalan besar. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah, dalam istilah adalah suara tebal yang masuk pada huruf sehingga gemanya itu memenuhi mulut. Suara tebal yang masuk pada huruf sehingga gemanya memenuhi mulut. وبطيب ذكرك تعبق الأجواء أسرت بي الأشواق نحوك مثلما بك كان نحو المقدس الإسراء. Alhamdulillah banyak ilmu yang kami dapatkan, dan selama ini terus terang saja saya keseharian juga walaupun mengajar alif ba atau mengajar huruf per huruf, dengan adanya acara talaki ini sehingga tahu bagaimana kekurangan-kekurangan saya yang selama ini merasa tidak pernah ada yang menyalahkan. Sangat terasa sekali bahwa kelemahan-kelemahan sangat banyak, dan ini yang menjadi motivasi saya sehingga harus selalu belajar dan selalu belajar. Penting sekali bagi kita yang ingin terus belajar bertolabul ilm, terkhusus dalam ulumul Quran, yang itu sangat bermanfaat untuk memperbaiki bacaan, untuk mengajarkan kepada murid-murid, dan juga untuk terus menggali ilmu-ilmu Al-Quran yang telah ditulis oleh para ulama. Kalau menurut saya ini sangat penting ya, sangat penting.
Yang pertama ini karena terutama daurah masalah qiraat ya, yang kalau kita tidak terus gaungkan, kita terus infokan ke masyarakat, ini lama kelamaan banyak masyarakat nggak tahu gitu. Taunya ya udah baca Quran ya seperti itu. Ternyata setelah kita pelajari, oh ternyata cara baca Quran kita masih banyak yang salah. Jadi ini sangat penting ya, terutama juga buat yang misalnya belum ikut, misalnya penasaran, kita akan terus adakan. Yang jelas bagi saya adalah acara ini sangat bermanfaat, sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada sekedar keduniawian saja. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا تبال حروف راء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Dan kalau nanti misalnya tahun depan diadakan daurah tajwid yang semisal, insya Allah, apalagi kalau informasinya jauh-jauh hari supaya bisa pesan tiket, insya Allah akan ikut lagi dan mungkin akan ajak juga teman-teman lain yang sedang liburan di sini. Ya, tentu saya berharap ada daurah lanjutan dari kitab-kitab yang lain, dan insya Allah saya ikut kembali insya Allah. Untuk daurah-daurah tajwid, karena insya Allah kita berfokus ke tajwid Al-Quran dan qiraat. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ya, per setiap tahun kita akan adakan 2 kali insya Allah setiap tahun. Setelah mereka mengikuti dari daurah ya alhamdulillah, ya seperti pesan Syekh, semoga semuanya bisa mendapatkan 100% dari ilmu yang ada di dalam daurah ini selama 4 hari dengan syarah matan keseluruhannya. Namun ya harapannya juga kalaupun misalnya belum bisa 100% menguasai, minimal ya 50, 60, 70% sudah dikuasai. Tinggal nanti diperdalam lagi pada sesi-sesi berikutnya, bisa dengan halaqah atau dengan masyarakat yang lain dan seterusnya. Rabbani Irfan bin Amin Ismail Irman بجنة القرآن تذكروا جبريل أكبر بالتنزيل المبارك والمصطفى يتلو في طيبة القرآن Ihris ala ma yanfa'uk ya. Jadi bersungguh-sungguh terhadap apa yang bermanfaat untuk kita. Itu sudah menjadi sunnah hasanah yang harus kita lakukan sejak zaman dulu sampai sekarang, termasuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu agama. Dan demikian yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa menuntut ilmu sampai ke liang lahat. Jadi salah satu cabang ilmu yang sangat mulia, sangat penting adalah ilmu tajwid ini. Maka bersungguh-sungguh dalamnya, maka kita insya Allah mendapatkan kemuliaannya, insya Allah. Semoga kita semua senantiasa diistiqomahkan dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار من حولهم أنوار فاضت من القرآن. Allah ya. Demikianlah tayangan video dokumentasi Daurah Nasional 2 yang dilaksanakan di Hotel Grand Alia Jakarta Pusat pada tahun 2019. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, peserta Daurah Nasional Online Ilmu Tajwid dan Talaqi Al-Quran, acara terakhir kita adalah pembacaan tata tertib yang semoga kita bisa ikuti bersama ya, agar daurah bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita harapkan. Peraturan Daurah Nasional Online Ilmu Tajwid dan Talaqi Al-Quran tahun 2021 kita bisa lihat dan baca bersama. Pertama, daurah akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober.
Kemudian yang kedua, setiap program daurah akan berlangsung selama 4 pertemuan. Ya. Berikut jadwal bisa dilihat di layar ya. Dari mulai materinya, Matan Tuhfatul Atfal, Smart Dobat, Smart Tartil, Risalah Waqaf dan Ibtida, Metode Salati ila Mamati, dan Fasahatul Lisan. Hari, tanggal, jam ya terkait WIB, waktu Indonesia Barat maupun MYT, Malaysia Times juga bisa dilihat. Dari setiap materi dan siapa pematerinya pun kita bisa baca bersama. Dari mulai Matan Tuhfatul Atfal yang akan langsung diampu oleh Syekh Hisam Abdul Bari, Smart Dobat Ustadz Ibnu Taslim Tawaim, sampai materi Fasahatul Lisan oleh Ustadz Hamdani Abu Syuja. Nanti insya Allah ini juga akan di-share. Peraturan yang ketiga, tata tertib yang ketiga, diharapkan kepada seluruh peserta daurah nasional online ini agar tidak menyebarkan link atau info apapun terkait daurah keluar dari grup ya. Jadi ini dituntut keamanahan dari masing-masing peserta supaya ilmu yang kita dapat bisa lebih berkah dan lebih manfaat insya Allah. Yang keempat, setiap peserta agar selalu menggunakan kode di awal namanya seperti yang telah diinstruksikan di grup saat bergabung dalam Zoom. Dan saat ini sudah berlaku Ustaz Hamdani ya. Alhamdulillah. Yang kelima, diharapkan memberitahu dan meminta izin dari admin dari masing-masing admin jika berhalangan hadir. Yang keenam, diharapkan kepada seluruh peserta akhwat agar tidak menyalakan kamera saat daurah sedang berlangsung ya, biar tidak ada yang hilang konsentrasi. Dan yang ketujuh, setiap akhir sesi daurah akan selalu ada sesi tanya jawab. Nah, dipersilakan kepada seluruh peserta daurah untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik ya. Kalau tidak bisa dan tidak paham, bertanya ya. Jangan sampai malu dan akhirnya jalan-jalan di Zoom ya. Yang kedelapan, semoga Allah memberikan keberkahan dan dalam kegiatan daurah kita. Barakallahu fikum ya. Itu 8 tata tertib yang ditulis oleh Ketua Daurah Nasional Online Ilmu Tajwid dan Talaqi Al-Quran, Ustadz Hamdani Abu Syuja, hafidhahullah ta'ala. Terakhir ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam belajar, menjaga keikhlasan kita, karena itu yang terpenting ya. Kita bisa ikhlas dan juga istiqomah sampai tanggal 31 Oktober nanti ya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi tameng ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amal timbangan kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Ana Edi Yuwono selaku moderator pada kesempatan Stadium Jenderal kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang. Ana banyak bicara berarti banyak salah. Dan ana ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta hadirin dan hadirat yang hadir pada Stadium Jenderal kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.